Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Barkah, NIM 2019-211-5031. Di sini bisa kita lihat ada file nama, masa kerja, wilayah, dan penjualan. Dan di sini sudah ada listnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang rumus sum if, average A, average if, konta, confs, dan blank. Tadi sudah dijelaskan tentang sum dan sum if. Sekarang kita akan masuk ke sum if dan ke bawahnya. Rumusnya adalah sama dengan sum if. Bisa dilihat di sini rank wilayah. Kita blok rank wilayah. Lalu titik koma, kriterianya karena yang dicari Makassar, jadi kita ketik Makassar, lalu titik koma dan penjualannya. Nah, kenapa di sini 1485? Karena yang dijumlahkan itu dari Makassar, penjualannya berapa saja di wilayah Makassar. Kita cocokkan sama dengan yang Makassar itu yang kita ambil yang ini Makassar. Oke, kasih di sini. Coba zoom 1485. Oke, cocok. Lalu yang sum if. Untuk sum ifs, rumusnya adalah sama dengan sum ifs rank penjualan, kita blok rank penjualan, terus titik koma rank masa kerja, baru titik koma yang lebih dari 3, titik koma, baru rank wilayah Makassar. Wilayah Makassar. Oke, kita coba dulu. Sum if rank penjualan, rank masa kerja lebih dari 3. Jadi 11 Makassar jumlahnya 0. Kenapa? Karena yang dicari lebih dari 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke average. Average ini untuk mencari rata-rata. Rumusnya adalah sama dengan average, yang dicari itu adalah rata-rata masa kerja. Kita blok kolom masa kerja, enter. Rata-ratanya adalah 2,7. Lalu kita cari average A, sama dengan average A
kita blok lagi dalam masa kerja, dan hasilnya 2,7. Ya, lalu kita cari average if. Average if ini mencari rata-rata yang lebih dari 4 tahun. Average if blok rata-rata masa kerja, baru titik 2, baru kutip, lebih dari 4. Jadi rata-rata masa kerja yang lebih dari 4 adalah 7. Yang ini juga sama, untuk mencari rata-rata masa kerja yang di wilayah Makassar, sama dengan average if blok wilayah, baru titik koma, kutip Makassar, baru titik koma, kita blok dalam masa kerja 2,25. Lalu average ifs rata-rata, mencari rata-rata penjualan wilayah Makassar dan masa kerjanya lebih dari 1. Rumusnya adalah sama dengan average ifs sama dengan average ifs di blok dulu rata-rata masa kerjanya, baru kutip rata-rata penjualan wilayah Makassar. Makassar masa kerja, oh ini bukan, ini kita ubah yang di blok ini wilayah Makassar yang dicari, dan masa kerjanya lebih dari 1. Lebih dari 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Barkah, NIM 2019-211-5031. Di sini saya akan mempraktekkan langsung rumus-rumus trim, upper, lower, proper, length, find, search, value, dan text. Dan saya akan langsung menjelaskan tentang trim. Trim adalah fungsi yang digunakan untuk memperbaiki data string dengan menghapus spasi yang ada, kecuali spasi antar kata. Contohnya di A3 ini, kita langsung coba trim. Kita pilih A3. Di sini di depan kata Aldi Wirawan Pinoto ada lebih spasi. Kalau kita memberikan rumus trim, maka spasi itu akan menghilang. Begitupun yang A7 ini, di sini ada banyak spasi. Jadi ketika kita memberi rumus trim, spasinya akan hilang seperti ini. Lalu rumus upper. Upper ini digunakan untuk membuat suatu kata menjadi besar semua hurufnya. Contohnya seperti ini. Sama dengan upper, kita pilih A2, maka tulisannya akan menjadi besar semua. Kalau lower itu sebaliknya. Kita coba lower
kita pilih yang ini saja C2, maka hurufnya akan jadi kecil semua alfabetnya. Lalu proper untuk membuat kata di huruf di awalnya menjadi besar semua. Kita pilih yang ini C2 ya, seperti ini. Aldi A nya besar, Wirawan dan Winoto W nya besar. Lalu len ini digunakan untuk fungsi teks yang digunakan untuk menghitung banyak karakter pada suatu sel. Di sini akan menghitung suatu karakter, semua karakter yang ada di sel A2. Di sel A2 ini ada 19 karakter. Kalau dihitung manual, coba len sama dengan len pilih A2, maka akan muncul 19 karakter. Itu juga yang lain, di sini ada 24 karakter karena spasi itu juga dihitung karakter. Lalu find di sini fungsinya untuk mencari di nomor berapa kata yang kita cari. Contohnya seperti ini, find, kita cari kata contohnya Winoto, Wino, lalu kita pilih selnya A2, lalu kita cari dari nomor 1. Akan terlihat 14, di huruf ke-14 ada kata Wino. Lalu search juga hampir sama, bedanya dengan find. Kalau find itu harus sesuai apa yang dicari, huruf besar kecilnya. Kalau search tidak harus seperti itu, bisa kecil atau besar, dia tetap akan menemukan kata yang dicari. Search sel A2, kita search dulu Wino. Dari 1 ke 14 kita coba rubah yang ini, W nya kita coba kecil, tetap ke 14. Tapi kalau yang find ini, kalau W nya kecil, dia value dia tidak akan ketemu, seperti itu. Lalu value pada Excel adalah rumus yang digunakan untuk mengkonversi data teks menjadi numerik, yaitu data angka, tanggal, dan waktu. Value ini merubah angka menjadi teks. Kita langsung masukkan rumusnya, value, lalu kita pilih ini kedua selnya, lalu kita enter 1. Bisa dilihat di sini, ini adalah angka dan ini adalah teks karena diberi kutip atas 1, tapi di sini dirubah menjadi angka. Lalu kita masuk ke teks. Teks adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mengkonversi nilai angka menjadi teks dalam format yang ditentukan. Ini contohnya sama dengan teks angka di format. Nah, kita langsung coba aja. Di sini sudah ada teks dan hasilnya. Saya akan merubah teks ini menjadi hasil seperti ini.
Rumusnya adalah sama dengan teks. Pilih dulu ini yang 2 selnya, kutip, kita beri agar seperti ini, maka akan jadi 200.000. Kita tarik ke bawah. Nah, lalu mau merubah hasilnya seperti ini, ada Rp-nya atau rupiah, kita bisa tambahkan di sini di depannya Rp seperti itu, atau mau seperti ini yang di belakang angka 200.000 ada koma dan tanda minus, bisa ditambah di sini minus seperti itu. Nah, untuk merubah format tanggal, di sini kita ubah yang tadinya 29 Januari 2021, Jan-nya ini akan dirubah ke angka. Format tanggal itu yaitu kalau untuk tanggal itu DD, day. Kalau DD-nya 2 kali berarti akan berubah menjadi angka, tapi kalau DD-nya ada 4 jadi teks. Ini lalu strip, jangan kita ubah, ini berarti 2 strip. Untuk tahun itu year, seperti itu. Lalu untuk yang kedua ini, yang akan kita ambil adalah tahunnya. Jika kita akan mengambil tahunnya, kita tinggal isi di sini nya 4 kali 2021. Lalu kalau akan mengambil tanggal, di sini bisa DD-nya 2. Nah, kalau misalkan di sini mau mengambil bulannya, bisa MM 01 atau hanya 3 kali Januari, atau yang 4 jadi full Januari, seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Barta, NIM 2019-211-5031. Di sini saya akan mengerjakan soal latihan mata kuliah terapan aplikasi komputer yang judul fungsi pencarian data. Di sini menggunakan VLOOKUP, rumus VLOOKUP, dan LOOKUP, juga data validation. Saya akan menjelaskan sedikit tentang VLOOKUP. VLOOKUP berfungsi untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu secara vertikal. Sedangkan HLOOKUP itu mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu secara horizontal. Di sini sudah ada tabel nama NIM, kelas, dan nilainya. Juga ada aturan kelulusannya, disit kartu ujian. Di sini sudah ada seperti ini ya. Jadi saya akan mempraktikkan langsung cara membuatnya. Pertama, untuk NIM, cara mengambil data seperti ini adalah masuk ke data, menu data, lalu data validation. Di sini kita pilih list, lalu tabel yang diambil
ada di sheet data. Kita ambil semua NIM ya. Oke. Jadi di sini bisa kita pilih NIM-nya. Seperti itu. Lalu untuk memanggil nama kelas nilai akhir menggunakan VLOOKUP. Rumusnya sama dengan ini E3 sama dengan VLOOKUP E3, lalu kita blok tabelnya, di blok dari NIM sampai nilai akhir, karena yang sebagai kata kuncinya adalah NIM, jadi NIM harus yang paling pertama. Ini pakai $, untuk mengunci tabel. Di sini akan dipanggil adalah nama. Nama itu ada di kolom kedua. Lalu false. Itu Ananda Munira. Itu 67. Ya, seperti itu. Lalu untuk mengambil data kelas, kita copy rumus ini, kita paste, lalu kelas itu ada di kolom ketiga. Sini 1, 2, 3. Untuk nilai akhir ada kolom keempat, jadi kita paste lagi, kita pilih kolom keempat. Kita lewat dulu keterangan, kita masuk kelas. Kelas itu ada di sheet data yang ini. Jadi kita ambil tabel yang itu menggunakan VLOOKUP. Kita ambil kelasnya, lalu kita blok tabelnya. Kita kunci dengan $, lalu kita pilih 2 karena ke bawah. Satu ini yang untuk kata kuncinya dan yang kedua untuk ruangannya. Seperti itu. Lalu untuk keterangan di sini kita menggunakan rumus if. Jika E6 lebih dari 100, oh iya, dilihat dulu di sini ketentuannya. Untuk aturannya 90 sampai 100 itu grade-nya A dan keterangannya memuaskan. Untuk 80 sampai 89 itu grade-nya B dan keterangannya lulus. Dan untuk yang lebih kecil dari 80 itu grade-nya E dan keterangannya tidak lulus. If E6 lebih besar dari 100, kita coba ke 100, error karena tidak ada nilai yang di atas 100 ya. Lalu if lagi E6 lagi lebih dari 89 jika
nilai lebih dari 100 maka error, dan jika nilai lebih dari 89 maka grade-nya A. Lalu terus lagi jika nilainya 6 lebih besar dari 79 maka grade-nya B. Selain itu grade-nya E. Lalu agar muncul keterangannya kita pakai dan strip dan kita lihat dulu sampai sini. 5E kita coba kalau 79 masih E, 80 B ya, 89 masih B, 90 ya. Kita lihat di sini ya. If kita copy lagi yang ini ke sini, kita paste lebih dari 100 salah input ya. Delapan 9 nah itu memuaskan, 79 lulus, tidak lulus ya. Jadi kalau ini diisi 80 KB lulus ke 90 memuaskan, jika 0 tidak lulus, lalu jika 100 memuaskan, 101 error setelah input. Jadi seperti ini untuk kartu hasil ujian 1. Lalu untuk kartu hasil ujian 2 kurang lebih sama, cuman yang untuk jadi kata kunci di sini menggunakan nama. Cara pembuatannya hampir sama kayak tadi. Klik data validation, lalu pilih list, blok namanya, lalu enter. Ini bisa dipilih. Untuk rumusnya juga kurang lebih sama. Kita coba sama dengan pilih. Kita pilih 13, lalu blok tabelnya. Blok tabelnya itu dari nama, karena nama menjadi kata kunci. Kita kasih $$ agar tidak berpindah-pindah tabelnya. Lalu untuk kelas itu ada di kolom kedua ya, seperti itu. Lalu kita copy lagi ke bawah. Untuk nilai air ada di kolom ketiga.
Untuk kelas hampir sama kayak tadi, menggunakan rumus HLOOKUP. Untuk kelas, jadi kita pilih ini, kita blok ini, dua. Nah, ini ABCD E13 ya, E101. Coba kalau kita yang lain, apakah kelasnya berubah? Ya, berubah. Lalu untuk nilainya sama seperti tadi di sini. Karena sama, kita copy saja ya. Ini ada di E14. Jadi tinggal merubah ininya, E14, kata kuncinya. Seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu untuk kartu hasil ujian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Barkah, NIM 2019-211-5031. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manipulasi teks dengan rumus left, right, mid, dan concatenate. Rumus left itu digunakan untuk mengambil karakter dari kiri. Kalau untuk right itu mengambil karakter dari arah kanan, sedangkan untuk mid itu mengambil karakter dari kiri, kanan, atau di tengah. Untuk concatenate sendiri ini untuk menggabungkan beberapa isi sel. Nah, kita langsung ke contoh kasus di sheet deskripsi produk. Nah, di sini sudah ada tabel kode barang, nama barang, pabrik, jenis, dan lain-lain. Dan bisa kita lihat di sini juga sudah ada sama-sama yang di atas. Kita akan meniru isi dari tabel yang pertama ini, tapi menggunakan rumus. Kalau ini kan belum pakai rumus. Nah, di sini bisa kita lihat rumusnya itu P1 adalah pabrik, SA adalah jenis barang, OR adalah varian, dan 12 itu isi kemasannya. Kita ambil data rumusnya itu di sheet detail. Di sini ada pabrik produksi, ada jenis barang, dan ada varian barang. Ya, kita mulai saja. Untuk ambil di kolom tabel, rumusnya itu kolom pabrik, maksud saya rumusnya itu sama dengan P1 sama dengan left. Kenapa left? Karena kita akan mengambil P1 ini ya di dua huruf pertama, left, baru kita pilih di sel A19, titik koma, lalu karena kita mau ambil dua huruf jadi P1, dua karakter jadi P1, jadi 2 di sini, P1. Seperti ini cara mengambil dua karakter di depannya di sebelah kiri. Lalu bagaimana untuk mengambil ke tabel pabrik produksi ini? Kita edit ini rumusnya, kita tambahkan VLOOKUP. VLOOKUP left P1 yang diambil dua karakter di depan, lalu titik koma,
lalu kita blok ini tabel pabrik produksi, kita kunci ya. Nah, lalu dua ini karena di sini pabrik satunya, pabrik satu, lalu kita cek semua. Oke, jadi didapat di sini kita samakan sama yang di atas, pabrik satu, pabrik dua, pabrik tiga. Oke, sudah sama. Lalu kita masuk ke kolom jenis barang. Jenis barang juga hampir sama seperti itu. Kita coba VLOOKUP. Jenis barang itu kita ambil SA. Jenis barang itu SA. Nah, caranya itu mid, kita ambil sel A19, lalu titik koma, dia huruf keberapa? Huruf ketiga, diambil 2 karakter, lalu tutup, titik koma lagi, kita blok jenis barang ya. Baru kita kunci lagi, kita ambil 2. Sabun, kita blok sabun mie sampo, kita lihat ke atas, sabun mie sampo. Oke, sama. Lalu untuk variannya, varian itu di sini karena ke bawah, jadi kita menggunakan rumus lookup. Lookup varian itu OR, yang ini berarti ini huruf ke-5. Mid, ambil sel 19, lalu ke-5, lalu 0, ke-5 baru ambil 2, tutup, kita blok. Oh, belum, di sini 5, ambil 2, kita 19, ke-5, ambil 2, kita blok ini, kita kunci, kita ambil baris kedua, kolom kedua, original jeruk nipis, goreng, soto, kaldu. Kita lihat di sini original jeruk nipis karena ya sama ya. Lalu isi kemasan ini diambil dari di akhir kode barang. Jika 12 piece, 24 piece. Oke, yang ini 24 piece, 40 piece. Jadi bagaimana cara ngambilnya? Itu menggunakan rumus, dan dari sini langsung right, ambil yang ini, ambil 2 huruf, 2 karakter, lalu kasih dan. Di sini spasi is untuk menambahkan pieces-nya. Di sini pakai spasi karena kalau tidak pakai spasi akan tergabung seperti ini ya. Jadi kita pakai spasi, kita blok ke bawah ya, seperti itu. Dan bisa dilihat sama ya, 12, 24. Oke. Lalu untuk deskripsi barang, kita pakai concatenate. Caranya kita pilih selnya 19, lalu apa yang akan digabungkan? Bisa dilihat di sini, Mama Lemon berarti nama barang, original, varian, dan 12 piece isi kemasan. Jadi yang digabung itu nama barang, varian, dan isi kemasan. Nama barang kita pilih nama barang, spasi, varian, kasih spasi, dan 12 piece. Seperti itu, Mama Lemon original 12 piece.
bisa dilihat. Oke, sudah sama. Seperti itu. Sekian video singkat dari saya. Mohon salah kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.